bisa ke depan juga kan. Walaupun lewat perannya Johan Zarco gitu kan. Ya, ini kan ada step up gitu. Nah, tapi ketika dia Halo boys. Mas Blok, Siap Mas Eka. sebelum Sasha Ring udah ketemu lagi. Nih. Biasanya buru-buru banget sih. Nah itu dia. Karena banyak banyak hal menarik, gosip-gosip yang seru nih ya. Bener. Ganjing siapa gitu kan. Sama yang paling yang paling santer lah gitu ya. Santer. Yang akan melakukan sesi comebacknya ini. Karena kan udah fit badannya. Udah fit gitu kan. Udah tes motor juga kemarin gitu. Itu dia. Dan sayangnya bukan untuk siapa orangnya. Oh iya, kita belum ngomong. Tapi sebelum itu kita gas dulu ya. Oke. Gas. Oke, Mas Blo, apa yang mau kita omongin nih? Ya tadi soal Jorge Martin. Jorge Martin. Yang punya nomor 1 sekarang. Nomor 1. Makanya gue begini kan tadi. Oke. Iya. Tadi gue mau gini tapi teko. Itu dia. Iya nih, Jorge Martin nih Mas Blo ya. Gimana Mas Kak? Perkembangan Jorge Martin menjelang dia akan comeback ke balap ya kan? Itu dia. Ini menjadi menarik bahwa gini. Kalau gue ngeliatnya adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Comebacknya Jorge Martin ke ajang MotoGP gitu kan. Dan ya kemarin seperti kita udah ketahui bahwa Jorge Martin ini udah comebacknya tapi pakai motor RSV lah ya, untuk yang motor superbike-nya Aprilia, motor massal lah gitu kan. Dan itu di Catalunya gitu kan. Walaupun memang dia menempuh sekitar lebih dari 100 lap lah gitu. Berarti kan ya secara perform dia udah cukup bisa comeback cukup mumpuni walaupun memang belum 100% gitu kan. Nah, oleh karena itu untuk membuat hatinya lebih yakin gitu bahwa gue udah siap nih, biar pede gitu ya. Biar pede gitu kan. Nah, maka itu dia bisa dibilang meminta fasilitas kepada Aprilia untuk mencoba dengan motor RSGP-nya nih, motor balapnya gitu ya, yang untuk dicoba di tanggal 9 besok tuh di Misano. Di Misano, bukan di Brno. Kalau di Brno ya ada keuntungan dong. Dia rencananya comeback-nya kan di Brno nih, bukan Sachsenring gitu kan, tapi di Brno gitu kan. Nah, akhirnya itulah keputusan bahwa Martin akan comeback, dan salah satunya untuk memastikan itu dia akan mencoba motor MotoGP di sirkuit Misano nih, bakal memang dipakai di race ya kan ya. Iya. Nah, tapi Mas Eka, tunggu dulu. Sebenarnya kalau kita lihat ke belakang, sebenarnya Martin udah berapa kali sih musim ini ngegas di motornya sebelum pas kecelakaan dia gitu? Iya, kalau untuk ngegas motor Aprilianya di race-nya kan, di race-nya kan hanya kemarin di Qatar, itu pun juga hanya bisa dibilang sprint race selesai. Main race-nya karena dia jatuh dan cedera akhirnya udah. Cuma itu aja kan. Padahal kan kadang-kadang sebagai pembalap andalan Aprilia saat itu ya. Ya udah pasti dong, karena juara dunia gitu kan. Dan itu nggak sesuai sama apa yang Martin inginkan dan Aprilia inginkan sebenarnya. Iya, ini nggak berjalan mulus. itu. Ini kita ngomongin soal gosipnya lagi nih. Ini kita bicara gosip nih. Untung nggak bulan puasa nih. Jadi kan nggak batal nih. Nggak, jadi gue ngeliatnya gini Mas Bro. Ini kan ini konflik antara Aprilia dengan Jorge Martin ini masih dibilang bukan adem ayam, tapi panas dingin gitu, masih bergejolak nih sebenarnya. Karena bisa dibilang perkataan sang manajer nih bahwa si Albert Valera ini bilang bahwa Jorge Martin akan lepas dari kontrak di tahun ataupun bebas kontrak di 2026. Sementara seperti kita ketahui bahwa kontrak antara Martin dengan Aprilia ini baru akan berakhir di akhir musim 2026. Nah, jadi omongan ini pun akhirnya dibantah oleh Massimo Rivola bahwa enggak,
Martin itu masih berstatus sebagai pembalap Aprilia sampai akhir 2026. Kalau memangnya mau, ya kita selesain aja udah di meja hijau pengadilan. Tapi kan kenapa Martin dan manajer bisa menuntut itu karena kan ada Ya, patokannya klausul. ada ada klausul Ya. yang 5 kali nggak perform. Ya, Itu sampai 5 kali balapan 5 seri ya. 5 seri. Nah, ini sebenarnya masih ambigu nih Mas. Ya, masih ambigu. Sebenarnya itu 5 kali balapan atau 5 seri nih. Iya. Karena kalau dihitung 5 seri, ya kan? Martin baru selesaikan satu Martin seri. baru satu kali balapan. Satu kali balap juga selesai juga. Dan kan? itu juga nggak pure selesai satu seri selesai gitu Iya, kan? iya, Karena ya accident di Qatar itu kan. Oh ya benar kata Mas Eka. Ya. Nah, tapi kalau dari 5 seri, ya kan dihitungnya ya istilahnya 5 seri yang berlangsung, ya itu memungkinkan klausul itu. Tapi kan setahu gue ya apa ya? Dibilang ya lu satu kali satu seri aja lu belum menyelesaikan gitu kan. Tapi lu udah mau mengakhiri kontrak, ya klausul gitu kontrak lah, itu gitu, dengan klausul yang itu gitu loh kan. Ya ini jadi enggak berarti dia nggak nyaman kali di situ Mas ya. Dibilang nggak nyaman, nah itu dia tuh. Ya kayak ini kayak pilihan hati ya. Nyaman nggak nyaman gitu kan. Nah tapi kalau kan sebagai pembalap juga harus ada profesional ya dong ya. Kayak gitu kan. Ya profesional dong, harusnya kan seperti itu memang. Ya. Nah kalau gue jadi ngeliatnya gini Mas, ini apa ya? Bisa dibilang bahwa kok Aprilia mau ya mempertahankan pembalap yang memang udah nggak mau balapan sama lu nih, udah gitu. nggak ada tesnya gitu maksudnya. Iya, udah nggak ada, bukan tes, lebih kepada ya ini apa ya? Hati lu tuh udah kayak seolah nggak ada di situ gitu kan. Udah mau mendua gitu. Iya, udah mau mendua dan ini menjadi menarik bahwa kenapa ini masih menjadi apa ya pertanyaan, bahkan untuk gue pun menjadi tanda tanya kenapa Aprilia mau gitu kan. Apakah itu terkait dengan ya bahwa seorang Martin ini juara dunia gitu kan, masih pengen nomor 1 itu melekat ada di Aprilia gitu kan. Apakah seperti itu ataupun memang ya apa ya? Kalau lu sendiri gimana Mas? Kalau menurut lu nih, lu pembalap yang udah nggak sehati sama lu nih, ya kan? Terus lu tetap pertahankan gitu kan? Lu sendiri berpikir seperti apa? Kalau dari sisi gue secara pribadi Mas Eka sebenarnya juga itu tadi benar kata Mas Eka, ada faktor-faktor yang ini udah nggak lepas lagi dia balap nih, cuman ya paling cuma menyelesaikan ya udah sesuai ke tugasnya aja menyelesaikan seri, tapi lagi-lagi kewajibannya ya gitu ya. Tapi lagi-lagi tiap pembalapan dituntut nih Mas Eka untuk profesional. Ya bisa jadi ya Martin juga tetap harus ngotot juga sih buat di Aprilia ini, karena kan kalau lihat dari motor-motornya satu tim kan juga kemarin si Bezzecchi juga udah nyodok gitu kan. Iya, udah dia nggak gregetan juga kan nggak pengen juara kan. Ngebuktiin gitu kan. Mungkin ini kalau dari sisi gue bumbu-bumbunya MotoGP Mas Eka biar lebih menarik gitu ya. Kalau dari gue jadi ada dibangun gosip apa biar seru aja gitu kan. Apalagi sisi gue itu Mas Eka. Apalagi kalau kita ketahui bahwa ya ini sekarang MotoGP udah nggak pure Dorna, tapi oleh dipegang oleh Liberty yang memang di F1 sendiri udah banyak banget nih drama-drama yang dimainkan, dibikin banyak gitu kan, kayak di F1 gitu kan. Nah di MotoGP mungkin mau dibikin create seperti itu gitu. Jadi ya kayak kita, terus ya teman-teman Motoboys juga berpikir bahwa ya udah ini nih yang menarik dari MotoGP seperti ini gitu kan. Tapi mungkin ada satu ada satu juga hal mungkin adanya si Paul Espargaro di sana sama-sama Alex Espargaro di sana yang sama-sama Spaniard. Ada kemungkinan dari situ nggak sih Mas Eka? Gini, itu kalau bicara tentang pertemanan perpindahannya kan gini. Ketika ya diumumkan ya Alberto Valera mengumumkan bahwa Jorge Martin akan lepas kontrak dari 2026 nanti gitu kan. Honda menjadi salah satu pabrikan yang tertarik gitu kan. Tapi Honda juga menegaskan melalui Alberto Puig bahwa ya lu Martin harus menyelesaikan dulu nih masa lalu dengan Aprilia gitu kan. Ya mungkin ketika masalah itu selesai ya gue tertarik gitu kan. Nah ini kan enggak. Masalah ini belum selesai gitu kan. Dan gue juga akan berpikir bahwa ketika Jorge Martin ke Honda, sementara untuk saat ini Honda nggak lebih kompetitif dari Aprilia. Apakah Martinnya mau gitu kan? Loh sekarang gini aja. Ya lu tadi bilang bahwa Alex Espargaro ya
ya sohibnya Martin gitu, dia pindah ke Honda sebagai test rider gitu. Jadi dia mengetahui bahwa kemampuan Honda tuh seperti ini gitu kan. Dia coba bicarakan dengan Jorge Martin, Honda bagus nih gitu kan. Nah, kenapa lu pindah aja deh ke Honda gitu kan. Ya, ini menjadi PR nih. Menjadi PR bagi Jorge Martinnya, baik itu bagi HRC-nya gitu kan. Lu mengembangkan lagi nih gitu kan. Nah, sementara kualitas lu di Aprilia aja belum terbukti gitu kan. Yang bisa membawa Aprilia untuk juara ini baru Marco Bezzecchi yang udah kelihatan gitu ya. Itu dan ya kalau gue sebagai pembalap Honda juga masih bukan pembalap Honda ya, maksudnya tim Honda gitu masih ya ini gambling banget nih gua. Nggak cuma itu sebenarnya Mas Eka. Gaya balap Jorge Martin juga kan memang cocok di motor Ducati kan sampai saat ini udah terbukti gitu kan. Apakah Honda agresif segala macam? Apakah Honda mampu nanti bikin motor yang memang seperti itu nantinya gitu kan. Jadi ya balik lagi Mas bahwa ketika dia pindah ke Honda ini akan menjadi PR lagi nih bagi Jorge Martin dan juga bagi si HRC-nya juga gitu kan. Terus udah gitu yang mau didepak dari Honda ini siapa? Somkia Chantra. Ya Jorge Martin belum tentu mau pindah ke tim satelit nih gitu kan. Enggak-enggaknya dia harus pabrikan. Aprilia dia ke pabrikan gitu kan. Masa gue dari pabrikan dari tim satelit ke pabrikan turun lagi satelit lagi gitu kan. Enggak-enggaknya gue harusnya ke pabrikan dong gitu kan. Nah, tapi siapa yang mau didepak? Joan Mir. Alberto Puig juga suka dengan performanya juara dunia juga kan dia? Iya, juara dunia. Tapi teman-teman ada yang bilang bahwa Jorge Martin itu bukan juara dunia, juara Eropa karena balapnya di Eropa doang gitu. Juara dunia COVID. gitu kan. Nah, terus bicara tentang Luca Marini. Luca Marini juga kayak begitu bahwa inputan yang diberikan oleh Luca Marini ini sangat positif lah ya. Positif bagi pengembangan Honda gitu kan. Bahwa Luca Marini bisa menerjemahkan apa kebutuhan seorang pembalap dengan buat motornya dan untuk riset dan Hondanya juga bisa bisa mencerna apa yang diinginkan oleh Luca Marini dan akhirnya ini lambat laun nih ya istilahnya Honda step up nih dari yang istilahnya nantinya nggak bisa ngapa-ngapain di rombongan belakang jadi bisa ke depan juga kan walaupun lewat perannya Johan Zarco gitu kan ya. Ini kan ada step up gitu. Nah, tapi ketika dia mengambil ya tadi Jorge Martin gitu kan. Ya ini PR lagi sih kalau menurut gue. Tapi kita harus lihat Mas Eka ke depannya mungkin ada sidang berlangsung apa segala macam kita tunggu aja ya. Itu dia. Itu dia. Jadi ya memang ya ini balik lagi bahwa Aprilia kenapa masih mempertahankan balap yang udah nggak sehati sama lu gitu kan. Ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya gitu kan. Apakah dari faktor komersial atau ya tadi yang Mas Belo bilang bahwa jangan-jangan ya istilahnya goreng-gorengan gimmick-gimmicknya Dorna sama Liberty nih biar ini menjadi lebih menarik gitu kan. Nah kan seperti itu gitu kan. Tapi Mas sebenarnya kalau kita bicara tentang Alberto Ferreira bahwa ya dia kan nggak cuma manajernya nggak cuma manajernya Jorge Martin, manajernya Pedro Acosta juga. Rumornya, gosipnya bahwa ya Pedro Acosta ini juga kayak lagi pengen hijrah juga gitu. Karena gini, Alberto Ferreira dia berujar bahwa di media luar gitu ya, dia berkata bahwa gue akan mencarikan motor terbaik bagi seorang Pedro Acosta. Nah berarti kan untuk saat ini KTM belum nih, belum menjadi ya istilah yang terbaik walaupun kemarin di Ascenso sempat nyodok lah gitu, ya kan baik itu di Acostanya, baik itu di Maverick Vinalesnya gitu kan, setidaknya berarti ya KTM ini ya memberikan ya angin-angin surga lah sebenarnya gitu kan, walaupun kemarin ya ada kondisi tertentu yang membuat KTM ini bisa maju ke depan gitu kan, salah satunya ya pemakaian ban hard lah gitu kan, karena ini suitable banget lah antara KTM dengan ban hard nih udah cocok banget gitu kan. Nah tapi ketika Acosta nih akan pindah, ini pindahnya yang dirumorkan ke timnya Rossi kan. Menarik nih Mas. Menarik. Karena apa ya, gue ngeliatnya gini, ya kalau memang tim Padepokan nih, bisa bilang tim Padepokan. Kalau misalnya pindah ke tim Rossi, itu banyak yang nih Mas, banyak yang digorengin lagi nih. Iya. Seolah-olah bahwa
ya dari istilahnya apa ya, Carlo Pernat lah. Dia ini orang yang memang ya kalau gua ketemu lagi liputan MotoGP di luar gitu kan, sempat ngobrol-ngobrol dengan Carlo Pernat. Dia pernah jadi manajer tim Rossi, manajernya Rossi sendiri, terus dengan manajernya Enea Bastianini siapa gitu kan. Nah, ini menjadi menarik bahwa Pernat pernah bilang bahwa Rossi pun sebenarnya mungkin tertarik untuk mengambil Acosta. Potensi. Karena kenapa? Ya, sekarang gini, Mas. Kalau ini Acosta pembalap hebat. Ya, dia udah membuktikan bahwa dia bisa juara dunia, ya kan, di semua kelas yang dia ikutin gitu kan. Nah, ditambah lagi dengan gayanya yang kurang lebih 11-12 dengan Marc Marquez gitu kan, bahwa lu agresif banget. Gitu kan. Dan dengan kayak begitu, seorang Pedro Acosta masuk ke timnya Rossi, ya ini bisa aja nih menggagalkan rencananya Marc Marquez, bahwa Acosta dengan motor yang kompetitif, misalnya Ducati, dia akan menjadi juara dunia. Bisa ngimbangin seorang Marc Marquez gitu kan. Ya, akhirnya menggagalkan Marc Marquez untuk mencapai gelar ke-10-nya untuk melewati Valentino Rossi gitu. Baru sandungan gitu. Masa kan ngelantur udah. ini ya banyak, makanya kan gue bilang ini banyak nih. Banyak kemungkinan gitu kan. Salah satunya itu gitu kan. Mungkin saja bisa terjadi gitu kan. Bisa terjadi bahwa Valentino Rossi siap gitu kan. Ya akhirnya gelar gue gak ada yang bisa ngelewati nih, 9 kali juara dunia gitu kan. Kalau menyamakan mungkin iya gitu kan, tapi untuk melewati tar dulu. Apalagi di 2002 itu apalagi di 2026 nanti akan masuk lagi Toprak Rastriolgu gitu kan. Yang istilahnya di World Superbike ya memang udah jadi ya macannya lah, udah megang banget singanya lah gitu ya di WSBK. Dan ketika dia nanti 2026 mungkin hanya butuh beberapa seri untuk adaptasi dan akhirnya bisa perform, ya ini persaingan juara dunia makin lebih seru lagi nih gitu kan. Jadi ya menarik sih kalau misalnya lebih berbicara tentang seorang Pedro Acosta gitu kan. Karena Jorge Martin dia mau kemana gitu loh. Dia mau ke Honda, ya kalau bagi gue sih ya sayang. Lu udah punya motor yang lebih kompetitif nih untuk saat ini ya. Bisa Aprilia gitu, udah membuktikan bahwa Aprilia sebagai motor yang menang. Iya. Walaupun saat ini baru belum sebagai podium 2 gitu kan ya. Belum konsisten gitu kan. Tapi kan ini ya bagi gue sih udah menarik sih. Kalau menurut gue gitu Mas Belo. Gitu. Ya. Jadi gitu. Moto Boys. Berbicara ngelantur kita. Nggak ngelantur sih. Ini sesuai faktanya. Tapi ada lagi yang menarik Mas Blo, bahwa kemarin itu ya seperti ketahui yang di soal pernah kita bahas lah ya, yang Yamaha, bahwa Yamaha udah coba nih mengeluarkan senjata barunya. Betul. Ya kan, yang V4-nya. Akhirnya kan kemarin sempat dicoba. Akhirnya memang dicobain benar nih si V4 ya. Di sirkuit mana Mas Eka ya? Di Brno. Ya, ini yang menjadi confuse nih, karena kalau dilihat dari datanya, dari faktanya yang ada, saat itu yang menjajal baru Augusto Fernandez nih. Yang istilahnya menjajal. Yang langsung ngetes motornya. Untuk menjajal Yamaha V4. Karena kita ketahui kalau dari foto ataupun video yang beredar gitu kan, kalau Mas Belo perhatikan, ya di motor Augusto itu yang bahwa dia menggunakan motor V4. Sementara Andrea Dovizioso ini masih agak-agak bingung nih. Itu V4 atau inline nih? Masih yang lama gitu. Iya, dengan fairing baru gitu kan. Dengan pengembangan yang baru gitu kan. Karena kalau kita knalpot yang masih yang digunakan oleh si Andrea Dovizioso itu masih yang inline, mesin inline. Sementara yang Augusto itu udah ada udah di bawah salad box. Knalpotnya udah layaknya motor-motor V4 zaman sekarang lah gitu kan. Udah ada knalpot di under salad box itu gitu kan. Dan menjadi menarik bahwa omongannya Augusto Fernandez nih, bahwa dia bilang gua belum mencobanya 100%, tapi motor ini menjadi motor yang sangat potensial. Dan berarti kan ada kemungkinan nih di 2026 nanti yaitu bisa bersaing nih motor nih, kompetitif maksudnya kan? Motor itu jangan-jangan turun nih, V4-nya Yamaha turun di 2026 gitu kan.
jadi nggak di 2027 nah itu gitu kan. Nah jadi tinggal ya beradaptasi aja nih antara semua. Kalau memang di tahun 2026 ya pembalap bisa beradaptasi. Kayak kalau gue perhatiin sih kayaknya yang ya nggak butuh waktu lama lah untuk pembalap yang saat ini ya. Kayak misalnya nih Jack Miller, ya dia udah mencoba nih dari dulu di V4 gitu kan. Ya udah biasa pakai udah biasa pakai V4. Terus Miguel Oliveira juga udah biasa pakai V4. Juga. Nah paling tinggal ya tadi nih si Fabio Quartararo untuk ya kira-kira bisa nggak nih dia ngegas V4 nih. Beradaptasinya cepet nggak gitu kan. Terus udah gitu Alex Rins. Apakah dia bisa juga nih beradaptasi dengan V4? Tapi Alex Rins kemarin sebelum ke Yamaha juga di Honda kan pakai V4 juga dan itu juara di sirkuit Austin gitu kan. Nah jadi menurut gua ya menarik sih kalau sampai di 2026 ini Yamaha menurunkan V4. Artinya kan hampir semuanya udah V4 ya? Udah V4 semua, udah nggak ada yang inline. Nggak ada yang inline. Suzuki kandas. Yamaha ya udah tergantung ini nih udah nih. Gitu. Tapi pembuktian juga dengan V4 apakah mampu bersaing atau tidak kan itu insinyur-insinyurnya biar mikir Mas. Itu dia. Karena kalau kita ngeliat dari bentuk ya apa ya fairing bawah nih udah model kayak geladak lambung kapal nih sebenarnya nih. Jadi ya kurang lebih akan sama lah untuk dari desain-desainnya dan gue rasa Yamaha tuh ya mengacunya ke Aprilia sih untuk desain fairing, aero fairingnya gitu. Oke Mas Blok. Oke Mas Eka. Gitu ya. Gitu Motoboys, informasi dari kita. Siap. Dan kira-kira Motoboys dukung siapa nih saat sharing ini? Siapa yang akan juara nih di MotoGP Jerman 2025? Marquez lah. Tulis aja di kolom komentar, ya nggak? Satu siapa, dua siapa, tiga siapa nih? Oke, Mas Bro. Saya Kak Budiansyah. Saya Bro. See you Motoboys. See you Motoboys.